Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam Patunggilan. Pertama-tama saya mengucap syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kita boleh melaksanakan acara malam Natal pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Galuh Irya Krisnumadyo atas bimbingan dan pelayanannya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ketua Blok 1 sampai Blok 9 atas peran serta dan dukungannya sehingga acara pada malam hari ini juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman tim syuting yang sudah berjerih lelah menyiapkan acara malam Natal pada malam hari ini sehingga dapat kita saksikan bersama-sama. Dan akhirnya kami mengucap syukur dan terima kasih kepada seluruh warga jemaat atas segala dukungan dan peran sertanya. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita saat ini sudah 9 bulan tidak bertemu di dalam ibadah gereja maupun di dalam kegiatan-kegiatan kita bergereja. Di dalam masa pandemi saat ini kita juga masih memberlakukan protokol kesehatan demi kita menjaga kesehatan kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam perayaan Natal tahun ini sangatlah berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Tema Natal pada malam hari ini diambil dari Matius 1 ayat 23, yaitu, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dengan tema ini, patutlah kita bersyukur bahwa kita sudah diberi kesehatan dan juga sudah diberi berkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita selalu mengucap syukur kepadanya dan menjadi teladan untuk sesama kita. Kita menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, Natal pada saat ini memang sangat berbeda. Biarlah Natal saat ini menjadi berkat bagi sesama kita. Saya mewakili pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Simomulyo mengucapkan Selamat Natal 2020. Kiranya kasih dan damai Natal bisa melingkupi kita semua dan bisa membawa berkat bagi kita semua serta membawa berkat untuk sesama kita. Marilah kita tetap semangat dan setia selalu kepada Tuhan dan selalu menebarkan kasih dan damai Kristus di dalam kehidupan kita bergereja maupun bermasyarakat. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.
Shalom. Segala puji syukur bagi Allah kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah malam Natal. Pada malam hari ini kami undang jemaat bersama-sama dalam malam pujian untuk memuji, menyembah, dan menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu warga jemaat, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan mengambil saat teduh. Perayaan malam pujian Natal pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Halo, bagaimana kabarnya dulur? Hari ini sehat-sehat saja kan? Kabarnya luar biasa Pak Adi. Doa saya, pandonga kula, damer derek-derek kita sedanten, buat saudara-saudara kita semua, sehat-sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo, kita bersama-sama saling doa mendoakan, donga dinonga kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, terutama pada masa saat ini, masa pandemi COVID-19, sehingga kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Leres Pak Adi, itu semua betul. Mau tidak mau, kita harus mau merubah tatanan kehidupan kita. Terlebih kita harus lebih disiplin tentang protokol kesehatan, karena semua sudah kita lakukan di rumah. Baik bekerja, belajar, bahkan beribadah. Terlebih kita harus lebih mentaati tentang 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, itu memang untuk kebaikan kita semua, ya kan? Yang penting kita semua saling menjaga kesehatan kita masing-masing. Seperti yang disampaikan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Betul Pak Adi. Seperti pada nantinya kita akan melakukan ibadah Natal di rumah kita masing-masing, supaya kita lebih memaknai bagaimana indahnya suatu sukacita bersama keluarga. Untuk itu ibadah Natal kita pada saat ini dilakukan di rumah kita masing-masing Pak Adi. Ya, walaupun demikian ibadah kita dilakukan di rumah kita masing-masing, itu semua tidak akan menghilangkan sukacita kita di dalam menyambut Hari Raya Natal. Betul Pak Adi, sama seperti nantinya kita ini pada malam Natal, kita akan merayakannya beribadah di rumah kita masing-masing, supaya kita lebih dapat merasakan cinta kasih Tuhan bersama anak istri kita semua Pak Adi. Pak, nyuwun sewu, bapak-bapak niki ngomong nopo to, kok kelihatannya seru begitu? Gini Mbak, kita membicarakan tentang ibadah Natal kita nanti. Karena dengan demikian kita akan menjadi tahu bagaimana kasih Kristus bukan saja kita rasakan di gereja, tetapi dengan beribadah Natal di rumah kita masing-masing pun dapat merasakan kasih Kristus, terlebih dapat merasakan bagaimana karya Allah dalam keluarga kita. Walah, nggih Pak. Kulo yo melu seneng bapak-bapak niki dapat beribadah keluarga bersama di rumah. Nggih Pak, kulo nggih ikut seneng. Cuman tadi saya mendengar tentang Natal nggih. Natal niku nopo to Pak? Kulo kok mboten ngertos. Mbok ya aku cerita nono Pak, aku pengen ngerti. Oh, pengen ngerti cerita tentang Natal. Nggih. Ayo, kita mendengarkan cerita Natal langsung dari Pak Pendeta Galuh. Setuju? Setuju! Aku mbok carita nono
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Santi Abyor cahyen kartika dalu suci mio sing pamarto jagat raya kang risa wituraka den pulihkan pindah mulya pramanungsa kang sangsara wetosa linuwaran wit tentrem raharja
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam Patunggilan dan selamat Natal. Tema Natal PGI dan KWI tahun 2020 ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23 yang demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Banyak orang mengatakan bahwa Natal tahun ini berbeda dengan Natal
tahun-tahun sebelumnya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara setuju dengan pernyataan ini? Ya, memang pendapat tersebut tidak salah. Namun menurut saya juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa demikian? Ya, memang acara perayaan Natal tahun ini berbeda kemasannya dengan Natal tahun-tahun kemarin. Jika tahun-tahun sebelumnya perayaan Natal bisa dilakukan dengan meriah, jemaat bisa berkumpul bersama-sama di gereja atau di gedung pertemuan atau di sebuah tempat. Sekarang ini tidaklah demikian adanya. Kita merayakan Natal dengan segala keterbatasannya. Seperti pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara merayakan Natal di rumah masing-masing, berkumpul bersama keluarga. Kalaupun Natal dirayakan di sebuah gereja, maka pasti yang boleh datang jumlahnya dibatasi dan melalui protokol kesehatan yang ketat. Acaranya pun saya yakin tidak semeriah, seramai tahun kemarin. Artinya lebih sidem atau lebih sederhana. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang sama setiap saat ketika kita merayakan Natal. Dari zaman dahulu sampai sekarang, dari waktu ke waktu, ada yang sama ketika kita merayakan Natal, yaitu alasan kenapa kita merayakan Natal. Jadi, kenapa kita merayakan Natal? Tentu jawabannya dari dulu sampai sekarang, ya, merayakan Natal adalah ketika kita memperingati kelahiran Yesus di dunia. Memperingati lahirnya Sang Juru Selamat manusia. Memperingati lahirnya Sang Immanuel. Coba Bapak Ibu Saudara, kita lebih dalam memaknai Natal, sehingga dengan cara dan situasi bagaimanapun kita bisa tetap memaknai Natal dengan baik dan benar. Apakah Natal itu mau kita peringati, kita rayakan dengan perayaan dengan penuh kesukacitaan bersama banyak orang, ataupun juga Natal itu kita peringati dengan kesederhanaan, keheningan di rumah kita masing-masing. Saya yakin Natal pada tahun ini tetap bermakna meskipun dirayakan dengan berbeda, dan bahkan akan jauh lebih bermakna ketika kita merayakan Natal atau memperingati lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia dengan di dalam keadaan yang penuh keprihatinan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita baca dengan seksama kisah kelahiran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Di sana memang nampak pada saat Yesus lahir, suasana sukacita sungguh terwujud. Itu digambarkan bagaimana gembala yang menerima
berita kabar sukacita itu, lantas berusaha untuk datang menghampiri bayi Yesus dengan penuh sukacita. Orang-orang Majus yang mendengar kabar lahirnya Juru Selamat, mereka pun juga dengan penuh sukacita kemudian mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus. Namun bukankah di dalam situasi yang penuh sukacita itu ada juga suasana yang berbeda yang dirasakan, suasana yang berbeda ketika Raja Herodes berusaha mencari bayi Yesus dan membunuhnya. Bahkan ketika dia tidak menemukan bayi Yesus, Herodes memerintahkan semua bayi yang di bawah 2 tahun untuk dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bukankah pada saat itu suasananya juga campur aduk, boten karu-karuan. Ketika di satu sisi ada kebahagiaan, gembala orang Majus mendengarkan berita sukacita lahirnya Juru Selamat, tapi di sisi lain ada berita arogansi dari Herodes. Natal saat ini saya kira juga mirip atau ya gambarannya hampir sama demikian. Di tengah suasana dan situasi yang kemudian penuh keprihatinan, situasi dan suasana di mana banyak orang merasa takut, khawatir karena mewabahnya virus corona. Orang kemana-mana harus pakai masker, kemudian juga harus jaga jarak, harus cuci tangan, dan sebagainya. Suasana yang juga sangat-sangat mencekam menurut saya, Bapak Ibu. Jadi Natal kali ini pun menunjukkan gambaran di mana sebenarnya kebahagiaan kita dan sukacita kita juga harus dihadapkan dengan sisi lain, di mana kehidupan sedang terancam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang demikian sebenarnya juga menunjukkan bagaimana keberadaan manusia yang rapuh, yang rentan dan tak berdaya. Manusia yang tanpa Tuhan, ia sangat lemah. Terbukti ketika terkena virus corona bisa sakit dan mati. Namun pula Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini, kita diajak untuk bersatu hati, bersama-sama menghadapi situasi yang demikian. Khususnya ketika kita menghayati sebagai umat Tuhan. Dan pula ketika situasinya seperti saat ini, bukankah justru menunjukkan bahwa Tuhan menyertai kita? Kita harus yakin dengan ini, Bapak Ibu. Bahkan lebih dari itu, kita pun harus meyakinkan orang lain bahwa di tengah kesulitan hidup, di tengah permasalahan yang kita hadapi, Tuhan senantiasa menyertai. Bahkan biarlah diri kita, keberadaan kita mampu menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai umat-Nya. Kepedulian kita, rasa welas asih kita,
yang senantiasa kita tunjukkan kepada mereka yang sedang dalam kesusahan. Biarlah menjadi bukti bahwa Immanuel itu nyata. Kalau kita sedikit melihat di dalam kisah perjalanan orang-orang pilihan Allah, kisah Musa juga memantapkan kita, setidaknya meyakinkan kita pula bahwa Musa di dalam menghadapi kesulitan, ia pun mengalami penyertaan Tuhan di dalam perjalanannya membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kisah Yeremia yang juga mengalami tantangan ketika ia dipanggil untuk menjalankan tugasnya sebagai nabi. Itu pun menunjukkan bagaimana Allah tidak tinggal diam di dalam kesulitan yang dialami oleh umatnya. Bahkan di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ketika Yusuf merasa khawatir dengan keberadaannya bersama Maria, Tuhan pun berkarya menolong dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Natal pada malam hari ini kita rayakan dengan situasi yang berbeda. Dengan situasi yang lebih sederhana. Kita masing-masing merayakannya di rumah mungkin. Yang artinya tidak bisa kita berkumpul dalam sebuah tempat dengan banyak orang. Namun bukanlah dengan situasi yang ini menjadikan kita lebih mampu menghayati kehadiran Tuhan Yesus secara pribadi dan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menanggalkan hiruk pikuk ataupun juga segala label yang kemudian biasanya ada dan mengiringi perayaan-perayaan Natal. Merayakan Natal dalam kesederhanaan dan kebersamaan dengan keluarga, saya kira tidak mengurangi sedikit pun maknanya. Justru di dalam perayaan Natal yang demikian, kita tetap bisa merasakan, mengalami penyertaan Tuhan. Kita pun berharap dengan Natal kali ini, suasana ataupun situasi kondisi yang ada di bumi bisa jauh lebih baik. Namun, jika apa yang menjadi harapan kita tidak segera terwujud, saya yakin dan percaya justru di sanalah penyertaan Tuhan semakin nyata. Karena ketika kita menghadapi segala tantangan, segala persoalan dan juga khususnya di dalam kita menghadapi pandemi ini, kita tetap mampu bertahan, tetap mampu berjalan, dan kita tetap memiliki pengharapan. Natal hadir sebagai wujud cinta kasih Allah kepada umat manusia dan sebagai wujud nyata penyertaannya kepada kita. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Uceng bawal umure dawa ning kali saiki ora pati ana. Sugeng Natal dulur sedaya, Gusti pribadi kang berkahi kita.
sami Deng Gusti pamarto dedak menjalmo krono kita miyos wonten kandang Bethlehem Gusti ning tumati Gusti ning tumati Silent night Holy night all is calm all is bright Ruang yang virgin mother and child Holy infant tender in mind sleep in heavenly peace sleep in heavenly peace Malam kudus sunyi senyap dunia terlelap hanya dua berjaga terus ayah bunda mesra dan kudus anak tidur tenang anak tidur tenang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan di dalam acara pada malam hari ini, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dari awal sampai dengan saat ini, acara kami dapat berjalan lancar dan baik. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kegiatan kami. Tuhan menyatakan kasih kepada kami semua, sehingga meskipun kami melaksanakannya dengan cara yang berbeda, kami bisa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan berkat sukacita dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kepada seluruh warga jemaat GKJW Simomulyo. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan,
kedamaian, ketentraman, dan juga sukacita, terlebih di saat menyambut Natal di tahun ini. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Yang sedang mengalami berbagai macam persoalan, Tuhan memberikan pertolongan. Saudara-saudara kami yang pada saat ini juga menghadapi berbagai macam pergumulan, Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, hanya di dalam kuasa kasih-Mu, Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami, sehingga dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik, membawa keadaan Indonesia damai sejahtera. Kami menyerahkan untuk pemulihan kondisi keadaan bangsa ini ketika menghadapi pandemi COVID-19, hanya di dalam kuasa Tuhan, Tuhan yang memulihkan melalui para petugas medis dan juga pihak-pihak yang terkait di dalam pemulihan kondisi ini. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk jemaat kami di KJW Simomulyo, hanya di dalam kuasa kasih-Mu, Tuhan yang memberkati seluruh pelayan juga beserta warga jemaat, sehingga di dalam Natal kali ini kami tetap bisa merasakan sukacita meskipun kami tidak bisa berkumpul dalam tempat yang bersamaan. Jika pada malam hari ini pun kami telah bersama-sama mengaturkan persembahan bagi Tuhan, kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini layak di hadirat Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta, Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Sederhana perlu bersama, yang ku perlukan Engkau beserta.
untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dipersilahkan untuk berdiri dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus tercurah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama